Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Georgina Nanda Putri Seme dari kelas 11-4. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia tentang berpikir dan berkarya ilmiah. Ada 2 poin penting yang akan menjadi pembahasan paling utama kali ini. Pertama, penjelasan tentang struktur dari karya tulis ilmiah. Yang kedua, penjelasan tentang bagaimana langkah-langkah menulis karya ilmiah yang baik dan benar. Sebelum masuk pada poin di atas, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan salah satu karangan atau tulisan yang disusun berdasarkan hasil penelitian dalam bidang tertentu. Metode, bahasa, dan sistematikanya pun menggunakan standar tertentu. Syarat utamanya, isi dari karya tulis ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keilmiahannya. Selanjutnya kita akan membahas poin pertama, yaitu penjelasan tentang struktur karya tulis ilmiah. Secara umum, struktur karya tulis ilmiah disajikan sebagai berikut. 1. Halaman judul. Judul karya diangkat berdasarkan tema dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Judul hendaknya ditulis seunik dan semenarik mungkin, sehingga memunculkan keingintahuan dan rasa penasaran bagi calon pembacanya. Pendahuluan dari dasar kata pembentuknya, kita tahu bahwa pendahuluan ini berada di depan sebagai pemberi salam untuk pembaca. Pendahuluan biasanya menceritakan alasan penulis melakukan penelitian, apa yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan, menceritakan tujuan, serta manfaat dari karya tulis ilmiah ini dibuat. 2. Kerangka teoritis. Dari asal katanya, kerangka berasal dari kata rangka yang berfungsi sebagai penyangga, pilar, garis besar, atau konsep. Sedangkan teori adalah suatu pendapat atau argumen yang didapat berdasar penelitian atau penemuan yang didukung oleh data atau fakta penunjang. Maka dengan definisi pengertian di atas, kerangka teori merupakan garis besar rancangan konsep sistematis yang menjadi panduan sebuah penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Untuk mengembangkan kerangka yang telah dibuat, terlebih dahulu harus ditentukan metode penelitiannya. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk memperoleh hasil yang tepat dari penelitiannya tersebut. Biasanya metode yang dipakai adalah metode kualitatif. Metode kualitatif secara garis besar berfokus pada analisa dan riset yang mendalam. Sedangkan metode kuantitatif merupakan metode yang banyak terkait dengan penggunaan angka, tabel, dan statistik. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Pembahasan menjadi bagian yang paling panjang pada penulisan karya tulis ilmiah. Pembahasan berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. Jika karya tulis ilmiah ini dibagikan ke khalayak umum, yang akan memunculkan tanya jawab ada pada bagian ini. Yang keenam, kesimpulan dan saran. Kesimpulan selalu berada di bagian akhir sebuah karya tulis ilmiah yang berisi pendapat dari penulis atas semua yang telah dibahas. Tujuannya adalah agar pembaca memperoleh wawasan baru dari subjek yang telah dibahas. Saran biasanya berisi pesan dari penulis agar suatu ketika jika pembaca ingin melakukan penelitian yang sama, mereka dapat menemukan cara yang efektif atau justru mengembangkan lebih luas lagi. 7. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang berisi sumber teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Penulisan daftar pustaka biasanya dituliskan dengan format nama penulis, judul tulisan, nama penerbitnya, identitas, dan kapan diterbitkan. Poin kedua, bagaimana langkah-langkah menulis karya ilmiah yang baik dan benar dan memerlukan keterampilan. Berikut cara menulis karya ilmiah yang efektif. 1. Pahami topik.
Sebelum mulai menulis, penting untuk memahami topik atau masalah yang dibahas dalam karya penulis. Ini akan membantu penulis menentukan fokus dan tujuan karyanya. 2. Riset. Lakukan riset yang teliti untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan topik penulis. Ini akan membantu penulis mendukung argumennya dan memberikan informasi yang lebih akurat. 3. Buat kerangka. Membuat kerangka akan membantu penulis mengorganisir pikirannya dan memastikan bahwa karyanya terstruktur dengan baik. Ini akan membantu penulis tetap fokus dan memastikan bahwa karyanya mudah dibaca. Yang keempat, tulis dengan jelas dan ringkas. Karya ilmiah harus ditulis dengan jelas dan ringkas, menghindari bahasa yang kompleks atau teknis yang dapat membingungkan pembaca. Gunakan kalimat pendek dan struktur kalimat yang jelas untuk memastikan bahwa ide-ide penulis mudah dipahami. Yang kelima, gunakan contoh dan ilustrasi. Menggunakan contoh dan ilustrasi dapat membantu menjelaskan ide-ide penulis dan membuat karya yang lebih menarik. Ini juga dapat membantu pembaca memahami konsep-konsep yang kompleks. Yang keenam, tinjau dan edit. Setelah menulis karya, penting untuk meninjau dan mengeditnya untuk memastikan bahwa itu bebas dari kesalahan dan konsisten. Ini juga akan membantu memastikan bahwa karya ini mudah dibaca dan efektif dalam menyampaikan pesan. Secara keseluruhan, menulis karya ilmiah yang baik memerlukan penelitian yang teliti, organisasi yang baik, dan kemampuan untuk mengkomunikasikan ide-ide itu dengan jelas dan ringkas. Dengan mengikuti tips ini, kita dapat menulis karya ilmiah yang efektif dan menarik. Demikian presentasi hari ini. Saya harap materi tentang berpikir dan berkarya ilmiah dapat dimengerti dan membantu kita semua dalam melakukan tugas yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Sekian dan terima kasih.